pengertian, pewahyuan itu dinyatakan buat kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Lalu saya kasih judul tentang Jubah 2022. Tuhan nyatakan pagi hari ini yang jadi dasar buat kita kenapa saya sampaikan firman ini. Tahun 2021 nyatakan bahwa ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan di gereja ini masuk di 2021 dengan memakai jubah yang mungkin ada yang sobek, ada yang compang-camping. Tapi Tuhan nyatakan ketika akhir tahun 2022 ini, Tuhan nyatakan, aku mau kasih jubah yang baru buat anak-anakku. Sabtu kemarin ketika kita menyembah Tuhan jam 5:30 pagi itu, Tuhan nyatakan pada bulan itu ada namanya musim. Kisah Nuh, karena sebuah lalu Tuhan katakan, aku tidak akan memukul bumi hingga musnah. Kalau kita kenal 4 musim. Nah, Tuhan katakan hari ini engkau harus pakai jubah yang benar, karena masuk 2022 tidak akan semudah yang kita alami hari ini. Dan Tuhan jamin Tuhan akan beri jubah yang baru. Oke, kita akan belajar dari Kejadian dulu. Pertama tentang jubah Adam dan Hawa. Kalau di Kejadian 3 ayat 21, perhatikan ayatnya. Tuhan membuat jubah dengan tangannya sendiri kepada Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Banyak kita lalu katakan yang dikorbankan itu, ya kan, binatang itu domba. Kalau bicara tentang domba, kita bicara lagi tentang domba Allah. Siapa? Yesus. Belajar juga tentang jubah Harun, jubah imam besar, ya. Ini sebenarnya dari perjanjian lama. Kalau bicara tentang jubah, itu bicara semuanya mengarahnya kepada Yesus. Nah, ini kita mau belajar juga di Kejadian 28. Kejadian 28 ayatnya yang keempat, ya kan? Membuat pakaian kudus bagi Harun. Nah, semuanya mengarahnya kepada siapa? Imam besar yang namanya Yesus. Makanya di Ibrani katakan gini, inti segala yang kita bicarakan ini, bahkan dari perjanjian lama, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta maha besar di surga. Mengarahnya kemana? Ke Yesus. Dari Kejadian Adam sampai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai nanti masuk perjanjian baru, semua kalau bicara tentang jubah, bicara tentang Yesus. Ketika masuk perjanjian baru, Efesus 6 ayat 13 sampai 17, di situ bilang jubah perang, ya. Nah, ini yang dipakai hari-hari ini oleh gereja Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyelesaikan segala sesuatu belum? Belum kan? Artinya jubah ini harus dipakai dalam kehidupan kita. Kalau belum selesai, belum bisa ditanggalkan. Amin ya. Intinya gini, saya kasih kesimpulannya tentang ayat ini gini. Intinya, kebenaran kuasa Roh Kudus itu yang harus kita kenakan hari ini. Kalau engkau nggak punya firman, engkau nggak punya senjata untuk melawan intimidasi yang ada dalam hidupmu. Kalau engkau nggak punya firman, engkau nggak bisa menang untuk menjaga hatimu yang bisa terpancar kehidupan. Makanya bicara tentang selengkap senjata Allah, bicara tentang ini. Seluruh hidupmu dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Ketopong keselamatan, bahwa saya percaya bahwa hidup saya sudah diselamatkan. Amin. Keselamatan dalam kehidupan kita tidak akan hilang. Amin. Katakan amin ya. Kalau ada yang hamba Tuhan katakan keselamatan bisa hilang, saya katakan tidak sesuai dengan kebenaran. Karena keselamatan itu kasih karunia. Amin. Keselamatan itu kasih karunia, diberikan Tuhan, bukan usaha manusia. Efesus katakan. Saya mau meluruskan di tempat ini, keselamatan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana masih marah dan jatuh dalam dosa dan sebagainya? Itu karena jiwa kita belum dewasa. Nah, bicara tentang ini, bicara tentang senjata Allah ini memperlengkapi apa? Memperlengkapi jiwa kita yang sering jatuh dan sering kalah dalam dosa, yang sering kalah dalam kelemahan kita.
Supaya apa? Firman Tuhan katakan memperbarui pikiran kita. Kita menanggalkan semua pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita menanggalkan semuanya kepada Kristus. Hidup kita gimana caranya bisa menang hari-hari ini, bahkan ketika kita masuk 2022, jubahnya harus jubah perang ini, selengkap senjata Allah. Otomatis kita harus setiap hari memperlengkapi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati dengan Pak Roni, setiap hari baca berapa pasal gitu ya. Kenapa? Karena itulah perlengkapan senjata yang diberikan Tuhan buat hidup kita. Ketika kita memperlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata kebenaran, itu yang akan membuat hidup kita bisa menguasai diri kita. Itu bisa membuat kita bisa sabar. Itu yang bisa membuat kita bisa mengampuni dan buah-buah roh yang lain. Kenapa? Karena jiwa kita dikuasai oleh kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah. Dan pagi hari ini Tuhan mau berikan jubah yang baru. Salah satunya jubah selengkap senjata Allah, jubah perang. Kolose 3 ayat 5, 8 dan 9 ya. Yang harus ditanggalkan di situ, menanggalkan apa? Manusia lama serta kelakuannya. Jadi ternyata sifat-sifat kita itu kok seperti jubah. Karakter kita itu dari jiwa itu seperti jubah. Kalau kau pakai jubah kemarahan hari ini, apa saja yang menyentuh kehidupanmu, ada gesekan dari suami, istri atau anak, engkau bisa marah. Kenapa? Karena engkau pakai jubah kemarahan. Kalau engkau pakai jubah kekerasan hati, apapun yang disampaikan, engkau akan tetap keras hati. Karena apa? Ada jubah yang menutupimu. Karena itu Tuhan katakan ini, pagi hari ini tanggalkan itu. Mungkin ada sifat lama, emosi mungkin dari kehidupan kita yang mungkin belum menang di area tertentu, yang kita mengatakan ini, aku mau menang di situ. Aku mau tanggalkan jubah itu. Siapa di sini yang itu? Anak-anak muda mungkin masih berpikiran yang negatif, pikiran kotor atau menghakimi dan sebagainya. Nah, itu seperti jubah. Dan pagi hari ini Tuhan rindu itu ditanggalkan. Oke, lalu yang berikutnya, yang kedua, Kolose 3 ayat 10, 12 dan 14, firman Tuhan katakan gini, dan telah mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan itu seperti jubah. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu seperti jubah. Jubah kerendahan hati, jubah kesabaran, jubah penguasaan diri, itu juga seperti jubah. Nah, Tuhan mau kasih itu buat setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengambilnya. Karena yang dapat penglihatan itu bilang ini, dikasih dua stand. Ini jubah dari Tuhan, ini jubah yang kotor, jubah yang lusuh. Banyak orang yang pilih jubah yang ini. Dan gambaran penglihatan salah satu pemimpin ini. Jadi ada yang jubah yang bagus, ya kan? Jubah yang bagus, lalu jubah yang lusuh, jubah yang kotor. Banyak orang yang memilih. Dan Tuhan katakan ini, sebenarnya anak-anakku, aku sudah sediakan jubah yang terbaik buat kehidupan. Sampai di kitab Wahyu pun katakan dikasih jubah pakaian putih. Wahyu 6, Wahyu 7 itu dikasih jubah putih yang dibasuh di dalam darah anak domba. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi kitab Kejadian. Oleh darah anak domba, bahkan oleh kulit domba, aku memberikan jubah. Kita masuk di Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Di situ bilang telah mengenakan Kristus. Yang dibaptis di dalam Kristus mengenakan Kristus. Kalau di terjemahan yang lain, di terjemahan Berita Baik dan bahasa Indonesia masa kini katakan gini, menerima sifat-sifat Kristus. Jadi ketika kita bicara tentang mengenakan jubah itu, kita sedang menerima sifat-sifat Kristus. Lalu terjemahan yang lain bilang, firman ayat yang itu bilang dibungkus oleh Yesus.
Nah itu. Jadi bicara tentang menerima, mengenakan Kristus itu bicara tentang dibungkus seperti jubah oleh Yesus. Lalu terjemahan Net dan Wayman bilang begini, mengenakan pakaian Kristus. Itu luar biasa. Itu seperti mengenakan jubah. Jadi kalau kita mau, Tuhan bilang ini, aku mau kasih jubah. Jubah apa? Jubah Yesus sendiri. Karakter Kristus, sifat-sifat Kristus sendiri, itu yang mau diberikan buat anak-anaknya pagi hari ini. Ini kalau Pak Roni kemarin bilang ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Ayat yang paling disenangi oleh jemaat itu apa, Bapak Ibu? Yang apa, Pak Roni? Yang terakhir, ya kan? Ayat yang paling disenangi, ayat yang terakhir, karena habis ini doa pulang gitu ya. Oke, ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir, ya. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saya dapat pengertian seperti ini. Kalau wanita yang 12 tahun ini dikatakan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu baru jamah. Betul nggak? Ketika dia jamah, dia mengalami mujizat. Lalu ayat Lukas 15 ayat 22 kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Oke, perhatikan dari dua ayat ini. Yang satu wanita ini jamah saja jubahnya, dia mengalami mujizat. Nah, kalau jamah jubah Yesus saja mengalami mujizat, apalagi kalau di ayat Lukas ini katakan dikenakan. Luar biasa gak? Baru jamah saja mengalami mujizat, apalagi anak-anak Tuhan yang pagi hari ini yang datang di tempat ini dikenakan jubah yang dari Yesus, sifat-sifat Kristus. Itu akan membuat kehidupan kita mengalami terobosan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Kalau wanita pendarahan ini bisa jamah dan mengalami mujizat, Tuhan katakan, aku bukan hanya kasih cuma jamah, tapi aku pakaikan dalam kehidupan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus, selengkap senjata Allah. Itu yang aku berikan buat hidupmu. Supaya apa? Ketika engkau masuk di 2022, engkau mengenakan jubah yang baru, engkau menjadi pribadi yang terus mengalami yang terbaik yang dari Tuhan. Kita mau berdoa pagi hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu semuanya yang katakan, Tuhan aku mau, hari ini aku mau menanggalkan jubah yang lama, aku mau menanggalkan manusia yang lama, aku mau menanggalkan semua yang membuat aku tidak bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan. Pagi hari ini aku mau menanggalkan semuanya, aku mau meletakkan semuanya. Dan biar di dalam waktu-waktu ini Bapak Ibu bisa, dia Bapak yang baik, dia Bapak yang tidak menolak kita ketika kita datang mungkin dengan pakaian yang compan-camping, secara karakter, secara sifat, bagian-bagian hidup kita yang buruk, yang mungkin kita katakan aku nggak layak. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, aku terima engkau seperti anak yang hilang ini. Aku terima engkau sebagai anakku, dan aku mau mengenakan yang baru buat hidup. Karena itu di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terulur hari-hari ini ketika engkau dalam pergumulan. Tuhan katakan, mungkin itu seperti jubah, bebanmu berat, sepertinya tidak ada yang bisa menolong. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, aku mau engkau menanggalkan jubah itu, jubah kegagalan, tidak bisa mengalami Tuhan. Bahkan hari-hari ini, bahkan ketika engkau merasa engkau hidup dalam kekeringan rohani, pagi hari ini Tuhan katakan, tanggalkan itu, karena Tuhan mau berikan jubah yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan,
segala yang kami kejar di bumi ini akan berlalu. Kalau jubah kami menggunakan jubah yang compang-camping, kami tidak memperhatikan karakter kami. Tapi pada pagi hari ini Kau berfirman, Kau siapkan jubah yang baru melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami angkat roti ini, bukti kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau makan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Bapa, inilah darah-Mu, darah Adam domba Allah yang tidak bersalah, tidak bernoda, tercurah karena kejahatan kami, ketergilan kami, karena dosa-dosa kami. Kau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bersatu dengan darah Tuhan, bersatu dengan kematian Kristus, supaya kuasa kebangkitan Kristus nyata atas kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa, Kau baik buat kami. Sebentar kami akan pulang. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu kami mau kedapkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Tuhan sendiri akan mengangkat engkau terus naik dan tidak turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Diberkati